Oke teman-teman, kembali lagi di Sangtra Coffee Channel. Oke, dengan Om Abi kita lanjut session kedua tentang masak kopi nih Om Abi, ngerosting kopi. Kalau kita tadi session 1 kita belajar tentang charge temperatur, ini kita bahas tentang turning point Om. Apa sih turning point itu? Buat apa sih itu roaster ngerti turning point itu apa gunanya gitu loh? Turning point itu titik balik. Ya. Jadi ada dua temperatur nih, dia ada temperatur yang satu dia baca airflow itu atau temperatur drum gitu ya. Yeah. Yang satu lagi dia baca temperatur dari beans. Yeah. Oke, kita kemarin sudah bahas charge temperatur. Kenapa 200? Ya. Kurang lebih gitu ya. Dan reasoningnya ya, benar. Teman-teman bisa lihat di video yang sebelumnya. Nah, sekarang ini masih pakai mesin yang sama, mesin dengan tipe drum, pemanasnya pakai gas. Di sini kan ada keran untuk ngatur katup besar, gas. Iya, katup gas buat ngatur besar kecilnya api. Nah, kapasitas dari mesin ini 1 kilo. Kita main logika dulu ya. Iya, benar. Api katakanlah kita sebut bukaannya itu pakai angka deh ya. Kita bilang aja misalnya 5. Dengan angka 5, kalau kapasitas mesin 1 kilo ini kita pakai ngerosting 1 kilo, ya, beans masuk nih. Beans itu kan suhu awalnya kan suhu ruangan. Ya, mungkin kurang lebih sekitar 30 gitu ya. 35, 33 gitu. Begitu dia dimasukkan ke dalam ruangan yang suhunya sudah 200 tadi, otomatis sensor temperatur yang membaca temperatur area beans itu akan terkoreksi turun ke bawah. Ya, drop. Nah, dia drop terus sampai titik paling landai, titik paling bawah. Itu yang disebut sebagai turning point. Titik di mana temperatur yang dia capai itu mulai naik ke atas tinggi. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, banyak yang nanya, Om, turning point itu yang bagus di berapa? Nah, itu gimana? Tadi ceritanya pakai beans 1 kilo. Turning pointnya nyampe katakanlah 80 gitu ya. Pertanyaannya, dengan bukaan api yang sama 5 tadi, kalau beans yang kita turunkan itu 500 gram, oh pasti beda dong. Pasti beda. Pasti kan? Beda, iya. Karena apa? Karena ruangan itu, ruangan 1 kilo, diisi beans 1 kilo, yang beansnya itu temperaturnya 30-an sekian. Tapi kalau diisi beans yang isinya hanya setengah kilo, ya otomatis temperatur yang dibaca itu tidak akan sama dengan yang diisi 1 kilo. 1 kilo ya, pasti lebih tinggi dia. Pasti lebih tinggi. Ya, benar. Nah, fungsi dari charge temperatur itu gini. Logika masak, kalau kita menggunakan mesin 1 kilo ini secara optimal, kita perlu api dengan bukaan 5. Ketika kita merosting setengah kilo, kita tidak harus pakai 5 dong. Kalau kita pakai 5, apinya kebesaran. Bener. Bisa jadi kita pakai 3 atau 4. Kira-kira seperti itu ya. Nah, posisi titik turning point yang kritikal itu ada di berapa target kita mau merosting beans yang kita roasting. Pakai logika gini, Di. Misalnya kita mau ngerosting robusta. Ya, kita mau roasting robusta. Robusta itu target kita mau roasting dengan gaya slow roast. Nah, itu bedanya apa? Fast roast, medium roast, slow roast. Fast roast itu patokannya adalah 8, 9, 10 menit. 8, 9, 10 menit itu fast roast. Jadi durasi kita ngerosting dari beans masuk sampai dia keluar itu 8, 9, 10 kita bilang fast roast. Itu cepat lah. Normal roast atau ya
normal ya. Normal Iya. roast kita bilang 11, 12 Sampai 15. sampai 15 itu batas normal. Iya. Lebih dari 15 kita bilang slow roast. Slow roast. Itu nanti Oke. kita bahas di apa? Session selanjutnya. Sesi selanjutnya ya. Kita Oke. balik lagi ke Turning point. turning point. Di Robusta kita kepingin main slow roast panjang 15 menit. Nah, yang bisa memastikan kalau misalnya kita kepingin finishnya di 230 derajat Ya, benar. dalam waktu 15 menit, itu adalah besar apinya itu berapa, Ya, gitu ya. ya, Artinya kalau api terlalu besar, kita ngerosting makin cepat, cepat. jadi fast roast malah. Api kurang besar, yang tadinya kita mau slow roast jadi super slow roast gitu, Ya, jadi atau malah kelamaan. nggak matang-matang Ya, karena apinya terlalu kecil. Jadi turning point itu adalah titik di mana kita bisa mengobservasi awal api yang kita gunakan untuk merosting itu apakah sudah pas, terlalu kecil atau kurang besar. oke. Jadi penentuan api besar kecil di roasting, Ya. itu critical time-nya adalah di turning point tadi itu. Iya, jadi turning point itu bukan tentang suhunya berapa, tapi dia turning point di detik keberapa, di menit keberapa, itu menentukan waktu yang kita akan gunakan untuk mencapai titik temperatur yang kita mau kejar. Kita balik ke cerita Robusta tadi. Iya. 15 menit, katakanlah kita mau roasting dia 15 menit. Ini rumus baku ya, rumus baku tuh artinya berdasarkan pengalaman aja di. Iya. Oke. Biasanya aku tentuin kalau aku mau main fast roast, turning point-nya adalah 1 menit. Kalau aku main yang istilahnya nggak fast roast lah, itu mungkin 1,5 menit. Itu aku udah anggap tuh turning point ideal. Iya. Tapi kalau aku mau slow roast, aku akan bikin turning point-nya agak lama. Bisa di 2 menit. Sampai di 2 menit baru dia mulai turning point. Nah, taunya tuh gimana? Oke, mesin kita panasin, preheat lah. Oke. 200 derajat Celcius ya. Beans untuk mesin 1 kilo, Robusta 1 kilo masuk. Ya. Temperatur dari beans turun. Itu aku udah mulai timer. Iya. Durasi waktu roasting. Yang aku lihat pertama kali itu adalah suhu beans yang turun terus. Itu nanti kapan dia mulai naik? Oke. Di detik keberapa? Kalau untuk 15 menit ngerosting, 16 menit ngerosting, biasanya aku berharap sekitar 1,5 menit itu sudah mulai naik. Beranjak naik. Beranjak naik. Di titik itu aku tahu kalau api yang aku gunakan itu pas. Oke. Jadi kalau misalnya ternyata kurang dari 1 menit, misalnya 50 detik, api udah naik, temperatur udah naik. Berarti api yang aku pakai kebesaran, kegedean, aku kecilin. Oke. Kalau lebih dari 1,5 menit, misalnya sampai 2 menit baru dia turning point, berarti api yang aku gunain kekecilan gitu ya. Kekecilan, sehingga temperaturnya lambat untuk naik. Jadi fungsi dari turning point itu adalah untuk mengetahui besaran api yang kita gunakan. Artinya kita tuh tahu di awal sekali api yang kita gunakan ini terlalu kecil atau tergede. Korelasinya dengan apa? Dengan jumlah beans yang kita roasting. Iya, penyesuaian untuk beans. Penyesuaian untuk kapasitas bean terhadap mesin. Jadi misalnya kebiasaan nih di ngerosting 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, satu ketika ngerostingnya 200 gram gitu. Ngerostingnya 200 gram di mesin 1 kilo. Kalau cara ngerostingnya sama seperti ngerosting 1 kilo, beans yang 200 gram itu, kemungkinan besar hasilnya akan gosong. Ya, benar. Karena dia overheat, kepanasan. Jadi titik awal kita mengetahui besar kecilnya api itu adalah dengan memperhatikan turning point. Iya, gitu. Jadi mathematics dari roasting itu
emang variabel penyesuaian dari kapasitas mesin sama bins yang dimasukkan itu emang seberpengaruh itu ya berarti Om ya? Iya, itu buat kita nentuin apa target-target awalnya, supaya ya ini penting buat banyak teman-teman tahu, supaya ketika mereka ngerosting mereka nggak cuma berdasarkan intuisi aja, tapi Ya, benar. ada pedoman hitungan supaya mereka bisa exact gunain mesinnya. Dan ini kan masalah pengenalan juga kan. Ya, artinya kita baru pertama kali pakai satu mesin, kita belum pernah gunain sama sekali, katakanlah mesin Santra, terus kemudian coba deh dites, ini mesin 1 kilo kita roasting 100 gram. Ya. Batch 1 gosong. Oh berarti tadi apinya kegedean. Kan kayak gitu kan. Iya, iya, iya. Harusnya dari awal kita bisa tahu dong. Benar. Dengan memperhatikan turning point-nya itu tadi. Gitu, Di. Oke, berarti buat teman-teman yang belajar roasting, turning point itu bukan ditanya berapa turning point-nya gitu. Tapi turning point itu tadi poin-poinnya seperti itu. Iya, berdasarkan waktunya ya. Oke, kalau kayak gitu, thank you Om Abi. Thank you. Thank you teman-teman.